Keris. Siapa sih orang Indonesia yang tidak kenal dengan senjata asli dari tanah Jawa yang satu ini? Mulai dari sisi mistisnya maupun sisi estetik dari keunikan bentuk fisiknya. Meski saat ini keris lebih digunakan untuk pelengkap upacara-upacara adat dan kebudayaan, bukan lagi senjata alat perang, namun rupanya masih banyak pecinta keris yang berburu hingga mengoleksi berbagai macam jenis keris dengan keunikannya masing-masing. Selengkapnya, simak dalam program Web TV, Telusur, Menelusuri, dan Mengetahui. Nama saya Fakih Arya Kusuma. Saya anggota dari komunitas Pandowo di Wonosobo, yaitu Pandemen Duwung Wonosobo, tempat untuk berbagi bagi teman-teman yang memang suka itu hobi dengan benda pusaka, dan tempat pembelajaran itu salah satunya yang paling yang barulah di Wonosobo buat anak-anak muda. Ditetapkan oleh UNESCO sebagai karya agung budaya dunia pada 25 November 2005 silam, keris merupakan senjata warisan tradisional Jawa Indonesia yang memiliki keistimewaan bernilai seni tinggi, sehingga patut mendapatkan perhatian khusus. Komunitas Pandawa Wonosobo menjadi salah satu wadah bagi para pecinta benda tradisi untuk saling berbagi wawasan terkait benda pusaka, termasuk salah satunya keris, demi turut melestarikannya. Tak hanya di Jawa, rupanya penyebaran keris merambah ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, bahkan hingga ke beberapa negara lain pula, terutama di benua Asia, yang mana keris-keris di setiap daerah tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri. Kalau keris khususnya penyebaran di Indonesia sangat variatif sekali ya Mbak Nani. Jadi mulai dari keris Jawa nanti ada beberapa kali tangguh. Tangguh itu periodisasi waktu yang merunut pada kerajaan-kerajaan yang memang berkuasa pada saat itu. Tapi kita juga kenal ada keris Lombok, keris Bali, keris Melayu, itu jadi memang ada ciri khusus gitu. Keris Jawa itu karena di Jawa mayoritas penyebaran kerajaannya itu yang paling kompleks, mulai dari tanah Pasundan kemudian sampai ke kita Mataram yang terakhir itu. Jadi kalau di Jawa itu keris yang khusus ya keris yang bisa kita lihat sekarang gitu. Kalau Bali itu kerisnya lebih besar gitu. Karena memang dipakainya itu di belakang, bukan di bawah, tapi di tengah itu, karena dia tapian. Terus Lombok juga mempunyai ciri khusus. Kalau yang di Jawa, ciri khususnya sebenarnya banyak sekali mananya. Jadi karena mulai nanti ada ciri Kulonan atau Pasundan, terus ada Jawa Tengah, nanti ada Mataram, Pajang, dan yang lain. Nanti di Jawa Timur ada Majapahit, Kediri, Singosari, dan Yang menarik, Kabupaten Wonosobo tercinta ini ternyata merupakan salah satu sentra penyebaran keris-keris dari berbagai daerah dan era yang tentunya memiliki ciri khasnya tersendiri pula. Wonosobo itu termasuk tempat itu dengan percampuran budaya keris yang sangat luar biasa. Karena dia memasuki berbagai era, kemudian lereng Dieng, kemudian pegunungan Dieng yang dari dulu notabene itu menjadi sentral gitu, untuk menggembleng kekuatan, untuk spiritual dan juga masyarakatnya, sehingga keris yang ikut itu, yang masuk itu sangat variatif. Mulai dari Majapahit gitu, terus ada Kediri juga, terus Kulonan itu dari bumi Pasundan, Melayu itu ada banyak ditemukan, dan tidak sedikit keris dari Wonosobo itu keris yang menggunakan tinatah dari emas gitu. Bergagang ini berdeder itu dari gading gajah, itu keris yang paling dicari dan harganya fantastis.
Dan itu sekarang kita bisa ditemukan di Museum Leiden juga ada. Tak hanya Wonosobo, keris-keris dari daerah lain juga tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Fakta menarik lainnya pula, setiap keris disebut memiliki namanya masing-masing. Contoh nama keris yang populer terutama di Indonesia adalah keris Empu Gandring, Kiai Setan Kober, keris Naga Sasra dan Sabuk Inten, Taming Sari, dan masih banyak lagi. Serta rupanya asal suatu keris dapat dikenali hanya dengan melihat setiap detail bagiannya yang dibuat dengan beragam perbedaannya tersendiri. Ini namanya deder, ini ada mendak, kemudian ini pelokan gitu. Pelokan ini gayaman karena modelnya seperti ini, namanya pendok gitu. Nah, disinilah yang menentukan nanti perbedaan antara Jogja, Solo, Pakualaman, Mangkunegaran, kemudian luar Jawa gitu, terus Melayu, dan di deder juga gitu. Jadi itu contoh saja yang paling mudah, ini Jogja dan ini Solo. Kalau Wonosobo itu teman-teman Pandawa itu mematenkan untuk khas Wonosobo itu ada yang namanya itu pelokannya itu bulan tumanggal. Jadi seperti mirip bulan sabit gitu. Itu khusus untuk Wonosobo. Detail bagian luar keris yang didesain sedemikian rupa uniknya ternyata belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan keindahan bagian dalam keris yang rasanya layak untuk kita sebut sebagai senjata klasik nan cantik. Oke, jadi keris ada dua macam gitu. Ada yang lurus, bilahnya lurus, ada juga yang rengkol-rengkol gitu. Itu bagian keris mulai dari ada nanti peksinya bagian bawah, terus ada konjo, terus ada kembang kacang, ada lambe gajah, ada pecetan gitu. Terus yang paling unik ini ada ini namanya pamor. Pamor itu motif gitu. Terus nanti juga perhitungan look gitu. Antara look dan lurus nanti tak bandingkan juga. Itu sama-sama menuju ke atas. Filosofinya orang Jawa itu bahwa sekalipun yang lurus ataupun yang rengkol-rengkol itu akan tetap menuju ke yang satu. Dari segi bentuk saja dapat dilihat betapa harus telitinya proses pembuatan keris yang tentunya memiliki banyak filosofi mendalam ini. Untuk pembuatan keris itu, kalau dulu itu ada ritual khusus ya, mulai dari pemilihan besi yang mau dipakai. Kalau dalam satu literasi itu lebih dari 7 besi, jenis besi, sehingga nanti menimbulkan keluar pamor seperti ini. Filosofi keris sendiri itu, yang pertama itu karena ini untuk pendidikan kehalayak itu. Jadi keris itu piandel itu. Piandel itu untuk memantapkan diri. Jadi orang dulu itu kemana-mana membawa pusaka. Filosofinya apa? Satu itu keamanan gitu. Yang kedua keestetikan identitas sebuah bangsa. Yang ketiga itu kalau kita memang benar-benar mendalami, mulai dari eksoterik keindahan gitu, itu nggak akan pernah habis yang namanya keindahan sebuah keris. Kemudian ada juga yang orang melihatnya dari segi esoteris. Esoteris itu kita banyak menghasilkan tuah dari keris, itu punya tuah sendiri. Ada keris yang berpamor junjung derajat, itu biasanya untuk orang-orang yang ingin menaikkan derajatnya. Jadi keris punya makna tersendiri bagi pemiliknya. Dan juga pusaka itu mencari tuannya. Dalamnya kandungan filosofi keris membuat perawatannya harus ditangani dengan baik agar awet dan lestari. Secara umum terdapat 2 cara perawatan keris, yakni mengikuti cara tradisional yang telah diwariskan turun-temurun,
serta cara-cara yang sedikit lebih modern. Jadi kalau yang mayoritas masih orang Jawa lakukan itu ada jamasan namanya. Jamasan pada malam 1 suro ataupun suronan gitu, atau di bulan suro. Jadi bisa menggunakan yang secara natural itu menggunakan jeruk, air kelapa, ataupun dari pace juga bisa gitu. Supaya direndam untuk menghilangkan dari karat itu sendiri. Gitu. Karena ini besi yang udah usianya lebih dari 100 bahkan 200 tahun, maka harus dilakukan perawatan-perawatan khusus. Jadi kalau setelah selesai bisa kita kasih minyak gitu. Minyaknya yang minyak khusus supaya besinya tetap terjaga. Keistimewaan keris tentu tak diragukan lagi, khususnya bagi para pecintanya, termasuk yang tergabung dalam komunitas Pandowo Wonosobo ini, di mana mereka terus belajar untuk bersama-sama melestarikan eksistensi keris sebagai warisan budaya Indonesia. Kita itu ingin mengedukasi masyarakat gitu, bahwasanya keris itu warisan budaya dunia yang harus kita lestarikan. Sehingga tidak terputus yang ada di desa itu cuma hancur ataupun dilarungkan ke sungai atau ikut dikubur bersama orang yang meninggal, tapi keris menjadi barang yang memang menjadi identitas bagi masyarakat Jawa khususnya. Gitu. Sehingga benda pusaka yang memang istimewa ini dengan filosofis yang sangat tinggi, dengan pembelajaran yang luhur itu nggak hilang.